Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 Mei 2021 dengan judul Dalam Berbuat Baik dan Berkat Bagi Orang Lain. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita di pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini. Tidak henti-hentinya kami datang bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kebesaran Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, karena kami siap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dan ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus membuat mujizat demi mujizat ketika ia di dunia ini. Dalam pekerjaan ini ia menunjukkan apa yang Allah dapat buat bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Ia selalu melayani orang lain, memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan kepadanya. Bahkan pada masa kanak-kanak pun ia mengucapkan kata-kata penghiburan dan kelemah lembutan kepada orang muda dan orang tua. Ia adalah teladan bagi semua anak-anak tentang apa yang boleh mereka perjuangkan untuk dicapai. Dalam segala hal perkataan dan perbuatannya, ia menyatakan simpati yang penuh belas kasihan kepada semua orang. Persahabatannya adalah suatu balsem yang menyembuhkan dan meneguhkan kepada orang-orang yang tawar hati dan depresi. Ia memiliki kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh apapun, dan kecermatan yang tidak dapat diabaikan. Tangan dan kakinya yang senantiasa bersedia melayani orang lain dan meringankan tanggungan orang tuanya. Hendaklah menuruti teladan Yesus dengan saksama. Sebagaimana bunga matahari selalu mengerahkan bunganya yang mekar ke matahari, begitulah hatimu, pikiranmu selalu tertuju pada Yesus. Matahari kebenaran itu janganlah membuat diri menjadi pusat, dan janganlah kesenanganmu dan kemauanmu yang terutama. Usahakanlah kebaikan orang lain, belajarlah menjadi berkat bagi mereka, dan memuliakan kalibmu. Di sekitar kita terdengar ratapan duka cita dunia. Di segala isi ada orang miskin dan menderita. Maka wajiblah kita menolong dalam meringankan dan mengurangi penderitaan serta kesengsaraan hidup. Segala keperluan jiwa hanya kasih Kristus yang dapat mencukupkan. Kalau Kristus tinggal dalam kita, maka hati kita pun akan penuh dengan belas kasihan ilahi. Pancaran kasih yang sungguh-sungguh sama seperti kasih Kristus yang sekarang tertutup akan dibukakan. Banyak orang yang telah kehilangan pengharapan. Bawalah kembali sinar matahari kepada mereka. Banyak orang telah kehilangan keberanian. Doakan jiwa-jiwa ini. Bawalah mereka kembali kepada Yesus. Beritahukanlah kepada mereka bahwa terdapat obat di Gilead dan ada seorang tabib di sana. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bupati bersama wakil,
wali kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati mereka, tuntun mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan sukacita di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat di setiap mata jemaat. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi mereka di dalam setiap pelayanan mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya Engkau berikan juga kekuatan, kesehatan, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.